Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara, dan kali ini pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita akan berbicara tentang hakikat dan makna atau hikmah di balik syariat Islam, yaitu ibadah haji. Dan bersama kami sekarang hadir yaitu Bapak Haji Nur Hasan, ya. Assalamualaikum Bapak Haji Nur Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gur. Oke, kebetulan ini pemirsa, beliau ini salah satu tenaga pengajar di SD Islam Sabilah Malang, dan tahun ini alhamdulillah ini ya. Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kabarnya Pak Hasan hari ini? Alhamdulillah baik. Meskipun ini namanya tetap Haji Nur Hasan atau dirubah ini Pak? Ada tambahannya. Ada tambahannya. Nama lengkapnya sekarang? Alhamdulillah, karena kemarin saya ketua regu, jadi yang bertanda tangan itu langsung dari embarkasi Surabaya. Nama saya menjadi Haji Nur Hasan Danu Abidin. Danu Abidin. Oh, Danu Abidin. Ya. Itu nama ayah saya. Oh, gitu. Iya. Jadi tetap panggilannya ini tetap saja. Haji Pak Hasan. Haji Pak Hasan. Haji Hasan. Oke. Ya. Baik, ini Bapak Haji Hasan ya. Ibadah haji adalah salah satu ibadah wajib ya, yang harus dilaksanakan oleh umat muslim, tetapi bagi yang mampu tentunya. Iya, betul. Nah ini Pak Haji Hasan, lalu seharusnya ini motivasi apa yang harus ditumbuhkan bagi kita umat muslim dalam niat untuk berhaji ini, Mas? Iya, kita harus punya motivasi untuk berhaji, karena rukun Islam itu ada 5. Ya, yang paling akhir itu adalah haji. Nah, tapi ada tambahannya bagi yang mampu. Itu mengapa kok ada tambahannya bagi yang mampu? Itu karena sesuai dengan perintah haji sendiri. Perintah haji sendiri itu langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah baru diturunkan. Nah, setelah diturunkan, rencananya tahun itu tidak bisa karena Rasul masih ada di Madinah. Pada tahun ke-7, nah ini terjadi di Hudaybiyah, itu perang Hudaybiyah di situ, dan akhirnya muncul perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada tahun ke-7 Rasul tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ke-8 juga sama, karena terkena perjanjian Hudaybiyah itu. Padahal perintahnya tahun ke-6, tahun ke-6 padu perintah, tahun ke-7 dan ke-8 itu tidak bisa melaksanakan haji. Nah, pada tahun ke-9, nah itu Rasul melaksanakan perintah haji. Nah, alhamdulillah pada saat itu wukufnya itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari Jumat. Nah, jadi kalau wukufnya pada hari Jumat itu namanya haji akbar, dan pahalanya itu sama dengan 70 kali orang haji di hari biasa. Begitu. Ngomong-ngomong, ini dalil untuk perintah haji itu disebutkan di mana ini, Ustaz? Ya, untuk dalil hajinya itu ada di surat Al-Baqarah ada. Yang menjadi motivasi lagi saya dan istri melaksanakan ibadah haji adalah sesuai dengan firman Allah yang terdapat di surat
Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diharuskan bagi manusia untuk melaksanakan haji apabila sudah mampu. Nah, begitu. Berarti ini ya titik tekannya apabila sudah mampu. Ya, titik tekannya pada sudah mampu. Walaupun demikian kita sebagai umat Islam ya harus berusaha ini. Iya, harus berusaha. Iya. Dengan cara menabung atau menyisihkan sebagian dari gaji kita untuk beribadah haji itu. Iya. Begitu. Oke, baik Bapak Haji Hasan ya. Kemudian ketika kita sudah punya niat, itu apa saja yang harus dipersiapkan? Mungkin pengalaman jenengan ini ya. Ya, yang harus dipersiapkan, yang pertama doanya itu hanya 3 kata. Ba'fat kaba, ya'fat kaya, ro'fat haro, bayaro. Itu. Nah, jadi bayar dulu daftar haji. Setelah itu nunggu antriannya. Nggak tahu kalau apa itu namanya haji reguler ya saat ini itu sekitar 32 tahun. Nah, setelah gitu. bayar ini apa Mbak Hasan ini, Mbak Haji Hasan yang harus dipersiapkan. Ya. Kadang kan orang itu mengatakan itu mentalnya harus disiapkan untuk berhaji ini selain fisik itu gimana? Iya. Yang harus dipersiapkan yang pertama itu adalah ilmunya. Nah, jadi ilmu tentang haji yang termasuk rukun haji itu apa, yang wajib haji itu apa, kemudian yang membatalkan haji sehingga sampai yang larangan haji itu apa sehingga sampai apa itu kena dam. Nah, itu dipelajari dulu. Nah, setelah ilmu fikihnya tahu, nah kemudian kita menyiapkan lagi karena kan nunggunya kan lama ya. Jadi kita matangkan dulu untuk fikih hajinya itu. Sehingga kita kalau sudah tahu tinggal aplikasinya nanti di sana. Begitu. Itu yang pertama untuk fikih. Makanya di KBIH atau di Kemenak kita itu ada istilah apa ya? Manasik haji itu, Pak. Iya, betul. Itu ada manasik haji. Akan tetapi manasik haji itu dilaksanakan 1 tahun sebelum pemberangkatan. Nah, makanya kan dengan rentang waktu 30 tahun itu ya itu mungkin kita belajar sedikit-sedikit lah. Bisa dari buku, bisa dari sekarang ini yang modern dari YouTube. Nah, itu bisa kita pelajari dari situ. Meskipun nanti ketika pelaksanaan itu pasti akan berubah. Karena setiap tahun di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi itu selalu ada perubahan, pembangunan yang baru. Jadi seperti di Sabilillah. Iya ya terhadap ritualnya di sana. Kalau ritualnya tetap, teknisnya. Iya, teknisnya saja. Teknis saja pasti akan berubah. Kalau dulu kata beberapa teman yang sudah haji sekitar tahun 2000-an, nah itu kita mau mencium hajar aswad bisa sewaktu-waktu. Akan tetapi untuk saat ini itu tidak bisa karena dipagar. Nah, itu contoh konkret untuk ritual haji saat ini. Gitu. Terus yang dipersiapkan lagi apa Pak Haji Hasan ini setelah fikihnya ya. Ini yang penting malah ini ya. Iya, yang penting yang fikihnya itu yang penting. Yang pertama itu adalah fikihnya sehingga kita tahu tata cara haji itu sendiri. Yang kedua, nah ini mungkin yang agak susah dan kadang kelupaan. Nah, bagaimana kita menyisihkan ya sebagian dari gaji kita, mungkin dari HR kita. Nah, itu kita sisihkan sedikit-sedikit sehingga ketika waktunya pelunasan itu kita tidak terlalu berat untuk melunasinya. Oh iya, tadi itu kan 25 juta itu hanya untuk porsi. Ya, untuk porsi saja. Tapi pelunasannya berapa itu nunggu hari hanya ini ya? Iya, nunggu hari hanya itu berapa sesuai dengan tahun keberangkatannya. Begitu. Dan mesti nambah ini ya? Pasti nambah gitu ya. Pasti nambah. Iya. Oke. Terus bagaimana? Apalagi yang perlu disiapkan? Ya. Yang kedua itu adalah itu tadi mencicil. Nah, yang ketiga itu yang terakhir ini fisik. Ya, fisik karena di sana itu
haji itu adalah ibadah fisik, maka yang harus dipersiapkan adalah fisiknya. Apalagi semua tempat yang kita tuju itu tidak ada seperti di sini ada Grab, ada Gojek, ada seperti itu. Kalau di sana semuanya itu bertumbuh pada kaki. Jadi harus berjalan. Ya, seperti kita mau ke Masjidil Haram itu harus berjalan. Kita mau ke Masjid Nabawi itu harus berjalan. Dan jauh dekatnya tergantung pemondokannya di mana ya? Jauh dekatnya itu tergantung dari hotel kita di mana. Begitu. Doa aja nih ya yang mau haji ini pemirsa ya supaya hotelnya dekat. Iya. Ada yang bisa lebih dekat bisa. Tapi harus pakai Haji Plus. Itu pasti dekat. Kalau reguler ya tetap seperti itu. Berarti fisik ini. Iya, fisik yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Terutama ini kekuatan kaki. Karena harus berjalan terus. 3 itu berarti ya, yaitu fikihnya harus dimatangkan. Kemudian yang kedua dananya itu yang terakhir yang ketiga adalah fisiknya, karena di sana itu ibadah fisik. Apalagi kalau untuk haji, ya haji itu kan Arafah. Jadi mulai dari Arafah, Musdalifah, Mina itu butuh fisik yang kuat, terutama untuk yang laki-laki, karena kita hanya memakai 2 helai kain, ya, untuk bawah dan atas. Nah, ihram ini ya? Iya, kain ihram ini hanya 2 helai kain, tidak ada jahitan dan tidak ada tambahan kain lagi. Karena kalau ada tambahan kain lagi, misalnya pakai celana dalam atau kaos, itu kena dam. Nah, tapi ada yang itu ya, yang pakai gak apa-apa dapat kena dam gitu aja ya. Selama ini kalau yang fikihnya itu sudah benar, tidak ada yang memakai dam. Kalau kelupaan, nah misalkan tidak boleh pakai penutup kepala, kadang ditutup kepala dengan kain ihramnya, itu ada. Itu juga kena dam. Itu kena dam. Damnya itu setengah mud. Setengah mud kalau kita kilokan itu 1,5 kilogram. Nah, itu diberikan kepada 6 orang. 1,5 kilogram bahan makanan pokok. Kalau di sana berarti kurma ya? Iya, kurma itu. Seperti itu yang harus diberikan damnya. Otomatis ini ya Pak Haji Hasan, pakaian biasa misalnya pakai celana gini dengan menggunakan kain ihram ini kesulitannya beda Pak? Ya beda lah, pasti beda itu ya. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan sarung ataupun celana, nah kalau kain ihram itu tanpa ada penutup dalamnya ini ya. Jadi pasti akan terasa kalau waktu panas ya panas sekali, kalau dingin ya dingin sekali. Lebih susah berarti? Lebih susah, makanya kan itu mulai tanggal 8 ini kita sudah harus memakai kain ihram. 8 Dzulhijjah, kemudian 9, kemudian 10, 11, 12, dan 13. Nah, itu kalau nafar awal itu dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Kalau nafar sani itu sampai tanggal 13. Ada lagi yang lebih berat dari itu, kalau pakai tarwiyah. Nah, kalau tarwiyah itu dari tanggal 7. Dari tanggal 7 itu sudah harus memakai, kemudian menginap di Mina, berarti sampai tanggal 13. Tetap sampai tanggal 13? Iya, sampai tanggal 13. Lama berarti. Iya, semakin lama. Begitu, makanya beratnya haji kan di situ, terutama untuk yang laki-laki. Baik, Bapak Hasan, mungkin dengan banyaknya ritual yang seperti itu, tantangannya juga banyak, tentu banyak hikmah juga yang dapat dipetik ya dari pelaksanaan ibadah haji ini. Tapi tunggu dulu, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, yang tadi yaitu tentang yang harus disiapkan mulai dari ilmu fikihnya supaya ibadah hajinya ini betul-betul diterima Allah dan menjadi haji yang mabrur. Kemudian modal ini juga harus disisihkan untuk biaya-biaya yang lainnya, dan fisik. Ya, ini juga sangat penting bagi siapa saja yang akan menjalankan ibadah haji. Nah, tentang hikmahnya bagaimana dari pelaksanaan ibadah haji ini, setelah ini kita akan bahas bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ayu Safitri, alumni dari SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang, baru saja menyelesaikan perkuliahan sarjana Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Kesan-kesan saya selama menjadi siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah mendapatkan perhatian dari guru-guru yang sangat care dan juga mendapatkan ilmu agama yang jarang didapatkan di sekolah lain, dan menurut saya itu sangat membekas di hati saya sampai terbawa hingga detik ini. Pesan saya untuk Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga guru-guru semuanya sehat selalu dan bahagia selalu, diberikan kelancaran dalam pengajaran dan selalu sukses ke depannya sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Haji Nur Hasan, ya. Salah satu guru dari SD Islam Sabilillah Malang yang alhamdulillah tahun ini telah menunaikan ibadah haji. Baik Bapak Haji Nur Hasan, selama proses haji ini apa yang menjadi tantangan terbesar jenengan? Ya. Kalau tantangan terbesar sih tidak ada, karena kita melaksanakan haji itu sudah kita niati dari awal. Nah, kalau tantangan terbesarnya itu tidak ada, cuman suhu, suhu udara yang sangat berbeda dengan Indonesia ini menyebabkan tubuh kita itu harus adaptasi dulu. Nah, di sini suhunya antara 28 sampai 30. Nah, kalau di sana itu antara 39 sampai 49. Nah, itu kan otomatis sangat panas. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang sangat panas itu. Pelembab-pelembab itu harus disiapkan. Ya? Kalau tidak disediakan, kadang bibir sampai pecah-pecah berdarah, kaki kadang pecah-pecah berdarah karena suhu yang sangat panas itu. Tapi kalau kita persiapkan dari Indonesia, itu semuanya tidak ada hal yang bisa mengganggu kita untuk melaksanakan haji. Tapi akan hal ini kan mungkin sudah dijelaskan ya oleh pembimbing hajinya ya? Ya sudah. Kalau itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi semua jamaah haji Indonesia itu dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri. Jadi mulai masker itu sudah diberi. Kemudian fasilitasnya itu untuk haji tahun 2022 ini semua APD itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita patut bersyukur kepada pemerintah Indonesia yang sudah menyiapkan keperluan para jamaah haji yang ada di sana untuk menyesuaikan dengan kondisi suhu yang ada di sana. Begitu. Selain suhu yang lainnya mungkin Mas Hasan? Kalau selain suhu saya kira tidak ada, karena kita memang sudah berniat untuk haji. Jadi semua kendala itu insya Allah bisa teratasi dengan baik. Cuman perbedaan suhu, ini kita yang harus bisa beradaptasi dengan suhu yang cukup panas itu tadi. Kalau masalah yang lainnya, transportasi, makanan itu nggak ada masalah? Oh, nggak ada masalah. Ya alhamdulillah untuk tahun ini itu untuk makanan untuk jamaah haji reguler itu 3 kali. Kalau tahun sebelumnya 2019 dan seterusnya itu 2 kali. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah kita 3 kali. Pagi itu jam 6 sampai jam 7, siang itu setelah sholat duhur, jadi jam 1 sampai jam 2, malam itu setelah sholat maghrib, jadi antara jam 7 malam sampai jam 8. Itu yang untuk
makanan-makanan itu sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia 3 kali. Untuk transportasi, nah ini ada 2 transportasi yang disediakan. Yang pertama itu yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk pemondokan yang jauh, itu bisa menggunakan namanya bis sholawat. Nah, bis sholawat itu dimanapun jamaah haji Indonesia itu bisa menuju ke Masjidil Haram, naiknya gratis. Nah, itu namanya fasilitas ini ya? Fasilitas, ya, bis sholawat. Itu yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, ini ada bis lagi yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Itu namanya Hafilah Makkah. Nah, ini ada 16 rute, semuanya menuju ke Masjidil Haram dari segala penjuru. Ada 16 titik. Pemondokan tuh bisa. Iya, dari pemondokan itu ada, tapi kita harus tahu, karena itu tidak diberitahukan oleh pemerintah Saudi. Jadi kita harus mencari sendiri. Oh, itu fasilitas Saudi yang diperuntukkan bagi jamaah haji seluruh dunia, asalkan kita tahu tempatnya, arahnya kemana, gitu, haltenya di mana. Berarti bahasa harus tahu nih ya, bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Nah, kemarin awal kita datang ke Mekah, kalau kita mau ambil mikot, nah, untuk umroh kita kan harus ambil mikot. Nah, yang terdekat itu adalah di Tanim. Nah, karena pertama kali kita datang ke Mekah, jadi kita harus sewa taksi dulu. PP itu 10 real. Jadi dari hotel ke Masjid Aisyah di Tanim, kemudian kembali ke Masjidil Haram, itu 10 real. Sampai 3 hari kelompok saya itu seperti itu. Tapi kemudian saya dan beberapa teman itu cari informasi, ternyata ada fasilitas dari pemerintah Saudi, dan itu semuanya bisa digunakan. Nah, jadi pokoknya ini untuk semua jamaah haji seluruh dunia. Jadi dari hotel kami itu tempatnya di Mahbas Jin. Berarti harus tahu tempatnya mana, tujuannya mana. Begitu. Jadi dari Mahbas Jin itu menuju ke Masjidil Haram, bisa naik bis nomor 6 atau nomor 8. Nah, kemudian dari situ turun di Suksogir namanya, terminal Suksogir. Setelah itu kita naik, kemudian pindah jalur lagi. Nah, pindah jalurnya ini kita harus jalan kaki lagi, karena sekitar 1 kilometer untuk mencari bis yang arahnya ke Tanim. Nah, itu namanya bis 12, Hafilah Makkah nomor 12. Kita ke Tanim, setelah ke Tanim kita kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul ketika kita melaksanakan umroh. Sebelum tahu ada itu bayar ini ya. Berbayar. 10 real gitu. Tapi setelah kita tahu, kita bisa memanfaatkan fasilitas dari Saudi. Pemerintahan Saudi ini ya. Iya, ada fasilitasnya. Baik, Pak Hasan, dari ini mungkin ada banyak hikmah ya yang mungkin dapat dipetik oleh jenengan selama menjalankan ibadah haji. Ini apa saja ini hikmahnya? Ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan haji, yang pertama itu adalah sabar. Ya, mengapa harus sabar? Karena di Makkah maupun di Madinah ini sabarnya itu harus 100%. Karena kalau kita sudah terlambat sedikit pasti jalan itu akan ditutup. Kita harus dialihkan, dan kalau dialihkan itu jaraknya bisa lebih jauh lagi. Sabar itu harus selalu dibawa kemana-mana. Itu. Terus yang kedua, selain sabar itu adalah selamat. Mengapa harus selamat? Ya, dengan sebegitu banyaknya orang, kita harus bisa menjaga keselamatan diri kita.
orang-orang Asia Tenggara itu fisiknya ya seperti ini, ketingginya antara 150 sampai 170 lah, jarang yang di atas 170. Nah, kalau kita sudah berhimpitan, berdesakan dengan orang-orang dari Eropa, dari Timur Tengah, dari Asia Tengah itu juga kalah tinggi. Dari Asia Barat kita kalah tinggi. Apalagi dari Afrika, orangnya tinggi-tinggi, hitam-hitam, itu tenaganya kuat. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga keselamatan kita, nah kita bisa terhimpit dengan orang-orang itu, sehingga kita ya mungkin bisa kehabisan tenaga untuk melakukan ibadah itu. Apalagi ketika kita tawaf, itu semuanya kan kumpul satu tempat. Berarti harus pandai-pandai mencari tempat juga ini, iya, supaya nggak celaka ya. Iya, mencari tempat dan mencari waktu. Iya. Kalau kita mencari waktu afdol, nah, seperti kita mau lempar jumroh, kita mencari waktu afdol itu antara waktu duha, ya, mulai waktu duha sampai kurang lebih jam 8. Nah, jamaah haji Indonesia tidak akan kuat kalau melaksanakan jumroh waktu duha. Nah, mengapa? Waktu duhanya itu memang yang afdolnya. Tapi kalau waktu afdolnya kita ambil, kita akan kalah kuat. Oh, karena ketika waktu afdol itu banyak yang iya banyak, terutama orang-orang Afrika, Asia Barat, ya, Asia Tengah, itu kan orangnya tinggi-tinggi, itu pasti mencari waktu duha. Dan orang Asia Tenggara itu diberi waktu jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Kalau waktu itu mereka rata-rata sudah tidur, sehingga kita disarankan untuk lempar jumrohnya malam itu salah hari. Satu siasat supaya selamat. Makanya itu tadi harus bisa menyelamatkan diri kita dari jamaah haji yang lainnya. Begitu. Nah, Pak Haji Hasan ini setelah jenengan rasakan berhaji ya, nunggu mungkin berapa tahun nunggunya? Ini 11 tahun 11 tahun ya. Nah, kemudian sudah plong ini rasanya. Ya, alhamdulillah. Itu manfaat apa yang jenengan rasakan sekarang? Ya, manfaat dari haji yang pertama tentunya kita sudah melaksanakan ibadah haji itu sendiri, rukun Islam yang ke-5. Ya, sesuai dengan yang pernah dilakukan Rasul, itu hanya satu kali melaksanakan ibadah haji. Makanya umat Islam seluruh dunia itu diwajibkan haji satu kali. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya, ngantrinya yang lama. Jadi hikmahnya itu kita bisa melaksanakan haji dengan khusyuk satu kali saja. Begitu. Kalau yang kedua dan ketiga itu bonus itu sudah sunnah gitu. Ya tetap rukun Islam. Menjalankan rukun Islam, tapi wajib ya. Iya, yang wajibnya satu kali itu. Kemudian manfaat apa lagi nih? Nah, manfaat yang saya rasakan ketika saya sudah melaksanakan haji, yang pertama itu adalah membentuk keimanan kita itu bisa semakin kuat karena kita sudah melaksanakan haji rukun Islam yang ke-5. Ya, sehingga kita bisa memperkuat keimanan kita yang selama ini kita sholat menghadap kiblat. Nah, di mana kiblat itu? Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti apa? Mungkin tahunya hanya di foto dan di YouTube. Iya, itu aja. Tahunya hanya di foto. Kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat menghadap kiblat. Nah, padahal itu menghadapnya sajadah, bukan kiblat kan ya, anak-anak kan itu. Nah, kalau di sana kita sudah melaksanakan haji, nah kita itu bisa langsung menghadap kiblat. Kiblatnya itu apa? Kiblat umat Islam itu adalah Ka'bah. Jadi kita bisa sholat langsung di depannya Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menumbuhkan
kekuatan fisik kita. Nah, kalau selama ini kita mau berjalan, mau ke tempat akademik masjid saja, kita itu naik sepeda motor. Nah, ini coba sekarang ini kita upayakan bisa berjalan kaki. Sehingga apa? Fisik kita kuat. Jangan sampai fisik kita itu kalah dengan orang-orang Asia Tengah, Asia Barat, orang Afrika apalagi. Itu karena apa? Kita terlalu dimanjakan oleh teknologi. Tapi fisik kita tidak terjaga. Banyak kemarin itu jamaah haji yang sempat ngedrop, masih di pesawat pun ngedrop. Itu karena apa? Fisiknya lemah, disuruh minum tidak minum, disuruh makan tidak makan. Akhirnya ketika di pesawat pun itu sudah harus diinfus karena fisiknya lemah. Itu. Jadi dengan berhaji ini juga semakin menambah apa ya, pemahaman dan kesadaran bahwa fisik harus terjaga. Fisik harus tetap terjaga. Tidak harus dengan bersepeda, tidak harus dengan berenang atau berlari, cukup dengan berjalan kaki itu sudah memperkuat fisik kita, asalkan kita rutin melaksanakan setiap hari. Baik, Pak Hasan, ini kan merupakan haji pertama setelah pandemi ini ya. Iya, betul. Ini menurut jenengan ini gimana proses haji tahun ini di sana? Ya, alhamdulillah untuk prosesi haji tahun ini yang pertama bisa dilihat dari fasilitas. Fasilitasnya untuk jamaah haji reguler itu sudah sama dengan haji VIP. Berarti lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dengan biaya yang serendah-rendahnya kan gitu. Hanya dengan 37.500.000 fasilitasnya itu sudah sama dengan fasilitas haji plus ataupun VIP. Ketika di Arafah, di Arafah itu kita sudah disediakan kasur, sudah disediakan bantal. Kalau tahun 2019 untuk jamaah haji reguler tidak ada. Begitu juga di Mina. Di Mina itu sudah disediakan kasur, sudah disediakan bantal. Tahun 2019 itu tidak ada. Sehingga kita bisa beribadah haji dengan nyaman. Tinggal itu menguatkan fisik kita. Karena jamaah haji saat ini yang kami lakukan ini karena kita kelompok haji mandiri, jadi ilmunya itu insya Allah semuanya sudah matang, ya, fikihnya itu sudah paham betul, tinggal pelaksanaannya. Sehingga untuk jamaah haji mandiri dari Kabupaten Malang itu melaksanakan sesuai dengan tuntunan. Jadi pada tanggal 8 Dzulhijjah semua jamaah haji Indonesia dari Kabupaten Malang terutama itu sudah berangkat ke Arafah. Nah, setelah itu pada malam tanggal 9-nya itu kita menginap di Arafah. Nah, kemudian kita melakukan wukuf di Arafah. Jadi wukuf yang afdol itu setelah duhur sampai waktu maghrib, matahari tenggelam. Nah, pada tanggal 9 ini memang memerlukan fisik yang kuat. Jadi kita wukuf di Arafah, mulai dari pagi kita istirahat dulu untuk menghemat tenaga. Ketika setelah duhur sampai hari besoknya ini kita perlu tenaga yang fit. Jadi setelah subuh kita makan pagi, kemudian tidur. Setelah duhur, nah ini kita mengikuti khutbah wukuf. Alhamdulillah pada tahun ini itu haji akbar. Jadi wukufnya pada hari Jumat. Ya, jadi setelah duhur kita sholat duhur asar jamak qashar. Ya,
Kalau tuntunannya memang seperti itu. Rasul ketika melaksanakan haji, sholat duhur dan asar itu dijamak takdim dan qashar. Nah, setelah sholat duhur qashar dan asar jamak takdim, dilakukan khutbah wukuf. Setelah khutbah wukuf selesai, nah kita itu disunahkan untuk berdoa di luar tenda. Harus keluar tenda ini. Harus keluar tenda. Jadi dengan suhu yang 49 derajat tadi, berarti memang doanya pas di bawah langit. Iya, pas langsung di bawah langit. Oke. Nah, di bawah langit tidak ada halangan apapun, tidak ada tumbuhan apapun, kita disunahkan untuk berdoa di situ. Karena ini Haji Akbar, semua doa yang dipanjatkan para jamaah haji itu tanpa perantara. Jadi langsung ke Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini ya saat ini kita berdoa tawasul kepada siapa kepada terakhir Rasulullah. Nah, ketika wukuf apalagi pada Haji Akbar itu semua doa insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Itu perbedaannya. Nah, tapi memerlukan fisik yang kuat ini. Karena apa? Setelah kita berdoa di bawah terik matahari yang sangat panas itu, setelah maghrib kita harus bergeser dengan membawa perbekalan kita. Berarti langsung ini tanpa istirahat ya? Tanpa istirahat, dan diusahakan tidak tidur. Setelah duhur sampai maghrib ini diusahakan tidak tidur. Jadi kalau ada yang tidur langsung dibangunkan temannya, ayo bangun. Nah, seperti itu. Jadi tidak tidur sama sekali saat wukuf ini. Nah, kemudian setelah maghrib, ini juga memerlukan fisik yang kuat. Setelah maghrib bergeser ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah ini kita memerlukan fisik yang sangat kuat dan sangat prima. Karena apa? Tidak ada tenda. Kita harus mabit di Musdalifah. Kita harus berdiam diri di Musdalifah, berdoa di tanah lapang. Kemudian tidak ada tenda satupun, dan juga kita harus menyiapkan batu kerikil kita untuk jamarot. Nah, kalau nafar awal itu butuh 49 kerikil. Kalau nafar sani itu butuh 70 kerikil. Nah, syarat mabit itu dari setelah maghrib itu sampai pergantian hari. Jadi pukul 00.00, nah itu setelah itu 0001 itu baru dikatakan mabit. Kalau sebelum jam 00.00 sudah meninggalkan tempat itu Musdalifah, nah itu nggak sah ini ya. Kalau itu sudah sah, tapi harus membayar dam. Karena itu adalah wajib haji. Nah, begitu. Bayar denda ini. Iya, bayar denda. Berarti batas minimalnya pukul berapa tadi supaya nggak kena dam ini? Batas minimalnya itu adalah jam 24.00. Jadi dini hari. Nah, setelah itu baru bergeser. Tapi alhamdulillah kemarin penjemputan itu dimulai jam 00:10. Jadi insya Allah seluruh jamaah haji Indonesia sudah sesuai fikihnya, batas waktunya. Jadi penjemputannya dari 00:15. Setelah itu bergeser ke Mina. Itu naik bis. Dari Arafah tadi ke Musdalifah itu juga naik bis. Nah, sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini juga memerlukan fisik yang kuat. Meskipun ini kita naik bis kita naik bis dari Musdalifah menuju ke Mina. Nah, ini kita memerlukan fisik yang kuat. Karena apa? Kita sudah tidak tidur mulai dari setelah duhur sampai malam itu kita tidak tidur.
tidak tidur sama sekali itu, karena ini kita diisi dengan bacaan doa. Ya, diisi dengan berdoa, zikir, membacakan semua keinginan kita, hajat-hajat kita itu dipanjatkan di Arafah dan Musdalifah itu. Setelah bergeser ke Mina, nah itu kurang lebih kalau kelompok kami kemarin tuh sampai di Mina, pemondokan Mina itu jam 2, karena dapat penjemputan bus itu jam 1:30. Jadi sebentar aja, setengah jam perjalanan karena naik bis. Nah setelah itu kita meletakkan perbekalan kita di tenda Mina. Nah setelah kita meletakkan perbekalan kita, ini perlu fisik lagi, karena kita harus berjalan sejauh 2,6 km menuju Jamarat. Lumayan. Ya lumayan, harus berjalan lagi dan tidak tidur itu kan. Mulai dari setelah duhur itu kita berjalan kaki membawa hanya 7 batu kerikil. Nah, karena untuk tanggal 10 itu tadi kita lempar jumroh Aqobah. Jadi ada 3 tempat, jumroh ula, jumroh wusto, jumroh Aqobah. Nah, untuk tanggal 10 yang dilempar itu adalah jumroh Aqobah. 7 ya. 7 batu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu 7 lemparan. Nah, setelah itu kita tahallul awal. Nah, tahallul awal, potong rambut. Allahumma inna nas'aluka sa'ri nuron yaumal qiyamah 3 kali. 1, 2, 3. Minimal 3 helai. Tapi kita 3 kali. Digundul ini, Pak Haji ya? Iya, kalau di situ belum Mas Yan. Oh, belum. Ya, karena itu tempatnya Jamarot, di dekatnya Jamarot. Iya. Kalau sampai di situ bergerombol, itu diusir sama tentara, karena supaya ya? tidak terjadi penumpukan di situ. Itu yang sampai gundul itu di mana ini? Nah, kalau itu sudah tahallul sani. Tahallul sani. Ya. Untuk prosesi jamaah kita itu setelah jumroh Aqobah itu tidak kembali ke tenda di Mina, tidak kembali maktab, tapi kita melanjutkan rukun haji, yaitu tawaf ifadah. Nah, jadi dari Mina ini kita langsung ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, ini memerlukan fisik yang prima, karena sudah sehari semalam kita tidak tidur. Langsung ini ya. Kalau yang lain itu kan kembali ke maktab di Mina istirahat. Kalau kita tidak langsung melakukan tawaf ifadah 7 kali putaran, kemudian setelah itu masih berjalan lagi sa'i 7 kali putaran dari Safa ke Marwah. Nah, baru kemudian tahallul sani. Nah, kalau sudah tahallul sani setelah tawaf ifadah, berarti kita sudah bisa disebut Pak Haji. Sudah terakhir itu ya? Ya, sudah. Itu makanya itu mungkin wujud dari apa ya, rasa syukur banyak yang digundul. Iya, setelah tahallul sani itu sudah banyak yang digundul. Termasuk saya ini sudah gundul nih, tapi sekarang sudah tumbuh. Kemarin gundul juga ya? Ya, gundul juga ini. Ada fotonya yang gundul nih, Pak? Ada, Pak. Oke, baik, Bapak Haji Nur Hasan, ada nggak pengalaman, mungkin banyak pengalaman menarik. Biasanya kalau kita berkunjung ziarah ke orang haji, mesti banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan ya, yang menarik, yang mungkin itu di luar nalar mungkin. Mungkin bisa diceritakan satu pengalaman yang menarik bagi Pak Haji Nur Hasan. Oh iya, ada beberapa pengalaman yang menarik itu. Iya. Tapi yang paling menarik itu satu. Iya. Nah, setelah kita melaksanakan tawaf sunnah itu kan ada jeda waktu kan kosong. Ya, ini ada guru kami yang ada di Malang ini, Gus Samton namanya, itu memberitahukan pada kelompok kami, coba dicari makamnya Abdullah bin Umar. Beliau adalah perawi hadis
dan anaknya Umar bin Khattab. Nah, itu. Tetapi itu hanya dikasih petunjuk saja. Tempatnya itu adalah di Khiyu Adakhir Wahid. Nah, seperti itu. Kalau Khiyu Adakhir Wahid itu nama daerah. Nama daerah. Ya. Sama dengan sini itu misalkan Blimbing, nah, Tlogemas seperti itu. Khiyu Adakhir Wahid. Nah, itu nama tempat. Nah, kemudian coba saya cari. Saya dengan kelompok itu cari taksi menuju ke tempat itu. Ya, tinggal tunjukkan aja. Urid an ahdab ila Khiyu Adakhir Wahid. Kita tunjukkan gambarnya. Naam. Nah, seperti itu kita langsung diantarkan ke situ. Setelah sampai di situ, ternyata di situ bukan makam. Itu hanya pagar, kemudian ada teralis-teralisnya. Orang tidak bisa masuk. Akan tetapi di samping kanannya ini ada hotel tinggi, ya, hotel berbintang. Sebelah kanannya itu juga hotel berbintang. Depannya ini jalan raya besar. Belakangnya juga hotel. Itu kira-kira luasnya berapa meter? Itu lebarnya kira-kira 3 meter, panjangnya 15 meter lah. Jadi kalau dibuat rumah itu bisa satu kapling kan, itu 15 meter itu kan ya. Itu satu kaplingan ya. Cuman belakangnya hanya 3 meter saja. Oke, ada yang istimewa enggak? Nah, yang istimewa di situ ketika coba kami cari informasi di situ, tidak ada tanda apapun. Jadi tanda batu nisan juga tidak ada. Kemudian nomor, biasanya kalau ada nomornya makam berapa itu ada nomornya, itu juga tidak ada. Cuman keanehannya ketika mau membangun hotel, 3 hotel yang ada di sampingnya ini kan maunya dihancurkan untuk dijadikan hotel juga. Akan tetapi dari dahulu sampai sekarang ketika saya kunjungi itu tidak bisa dihancurkan. Setiap kali ada alat berat ke situ itu pasti mati. Ada alat berat ke situ pasti mati. Jadi tidak bisa dihancurkan oleh alat berat apapun. Sampai sekarang itu masih ada. Nah, kemudian kita bertemu dengan penduduk setempat. Coba saya tanya mereka dengan bahasa Arab yang artinya seperti ini. Itu kurang lebih anak mahasiswa ya. Mas, di sini ini makamnya Abdullah bin Umar. Kata dia, la, tidak ada kuburan di sini. No makbarahuna. Tidak ada kuburan di sini. Kemudian kami tunjukkan YouTube berbahasa Indonesia. Nggak tahu ya. Mereka nggak tahu bahasa Indonesia ternyata. Setelah YouTube berbahasa Inggris, YouTube kami dengan YouTube yang berbahasa Inggris itu sama, kontennya sama, hanya tempatnya sama, iya, hanya bahasanya saja yang berbeda. Setelah dia melihat konten YouTube itu, dia tahu bahwa itu adalah makamnya Abdullah bin Umar. Akan tetapi salah satu sahabat Nabi dan putra dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi. Tetapi sampai sekarang tidak ada yang tahu. Atau mungkin orang Wahabi ya yang di sana itu ya bisa jadi mereka menutup-nutupinya. Keanehannya mungkin ya semuanya dari Allah ini. Iya. Nggak bisa dihancurkan. Tidak bisa, sampai sekarang tidak bisa dihancurkan. Padahal samping kanan kiri dan belakangnya sudah hotel. Hotel tinggi-tinggi. Depannya jalan raya besar. Begitu. Ya, itulah namanya biiznillah. Kalau di dalam itu ada makamnya orang-orang yang dikasih Allah, tidak akan bisa dihancurkan oleh alat berat yang dibuat oleh manusia. Sama juga di makam Ma'la. Nah, di makam Ma'la juga seperti itu. Makam Ma'la ini selalu bertambah terus. Akan tetapi setiap 10 tahun makam yang ada di situ itu dibongkar, diganti. Kalau
tinggal tulang belulang saja sudah pasti akan dipindahkan ke tempat lain. Iya. Nah, itu ada salah satu ulama Indonesia dulu ketika dibongkar mayatnya masih utuh, Subhanallah. kain kafannya masih utuh. Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Sampai sekarang itu masih ada makamnya. Sama juga dengan kemarin Mbah Maimun Zubair. Ya, dimakamkan di sana. Mbah Maimun Zubair itu dimakamkan di Maklah. Nah, sama juga tidak ada makam. Kalau di sini kan ada tulisannya Ya. Kiai Haji Maimun Zubair. Di batu nisannya ada tulisannya. Tetapi di sana tidak ada namanya. Yang ada hanya nomornya saja. Bisa diingat-ingat, makam Mbah Maimun Zubair itu nomor 151. Jadi pemirsa Sisma TV, jika nanti ke Masjidil Haram bisa naik bis 8, nah itu gratis menuju ke Maklah. Nanti coba cari makam Mbah Maimun Zubair nomor 151. Kalau makam Mbah Nawawi Banten nomor berapa? Sudah tidak ada nomornya. Tapi ada. Ada, sudah tidak ada nomornya. Tapi itu pernah dibongkar masih utuh, sudah nggak ada nomornya. Tapi kalau Mbah Yai Maimun Zubair itu 151 karena baru tahun 2019 kemarin. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang Mbah Maimun Zubair itu salah satu wali Allah 10 tahun mendatang ketika dibongkar, insya Allah jasadnya masih utuh. Dan kalau masih utuh tidak akan dipindahkan, tetap ada di situ. Dan semoga nomornya tidak dihilangkan atau diganti. Oke, gitu. Bapak Haji Hasan, banyak cerita ya dan hikmah yang dapat kita ambil dari pengalaman jenazah ini. Mungkin bisa dikasih apa sebagai kesimpulan motivasi ini untuk pemirsa Sisma TV supaya apa ya tetap semangat untuk yang belum haji niat untuk berhaji. Ini gimana motivasinya? Seluruh pemirsa TV, kalau kita memang sudah berniat untuk haji, yang harus kita siapkan itu adalah kita belajar terus, sehingga kita nanti ketika akan melaksanakan ibadah haji sudah tahu ilmunya. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, tinggal kita menerapkan di sana. Karena ilmu tanpa praktek, maka ibaratnya kita makan tanpa garam, akan asam, tidak ada rasanya sama sekali. Tetapi kalau kita sudah punya ilmunya, kemudian kita terapkan, insya Allah yang kita terapkan ini benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan fikih. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita memang sudah berniat untuk haji, ya, jangan lupa daftar dulu. Yang ketiga, motivasinya adalah menjaga fisik. Nah, selama ini yang masih kurang berolahraga, nah, waktunya tidak cukup untuk berolahraga, kita sibuk bekerja. Nah, diupayakan bisa menjaga fisik kita itu dengan berjalan. Dan bagi yang belum haji, kita harus tetap menjaga ghirah kita, niatan kita untuk berhaji, sehingga apapun rintangan yang ada itu kita bisa melaluinya dengan baik. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fihi wa akhlif alaina kulla ghaibatin lana bi khair. Itu salah satu doa agar kita bisa mengumpulkan uang untuk pergi haji. Demikian Pak Masker. Baik, terima kasih Bapak Haji Nur Hasan Danu Abadi. Mudah-mudahan penjelasan jenengan ini dapat semakin menginspirasi kita semuanya, khususnya pemirsa Sisma TV di rumah yang mungkin belum sempat berhaji di tahun ini ya. Oh iya, semoga dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sekali lagi ibadah haji ini adalah rukun Islam ya. Yang kelima.
kelima yang harus diupayakan siapapun yang mengaku dirinya Islam, gitu aja. Dan mudah-mudahan dengan kalam mutiara pada kesempatan kali ini, giroh kita untuk niat berhaji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena sekali lagi, haji adalah panggilan Allah, dan Allah akan memanggil siapa saja umatnya yang dikehendakinya, walaupun mungkin secara materi dia tidak dapat, tetapi kalau sudah dipanggil oleh Allah, Allah banyak cara untuk memanggil hamba-hambanya. Saya Mas Kelatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.